selamat datang kembali di kuliah Dasar Komputer. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai if statement. Pada if statement, kita sudah mempelajari bahwa if statement dapat digunakan untuk melakukan penyeleksian kondisi. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari if statement sederhana, pada video kali ini kita akan membahas varian dari if statement, yaitu if else dan juga nested if. Subcapaian pembelajaran mata kuliah di pertemuan kali ini adalah mampu mengimplementasikan masalah perulangan dan penyeleksian kondisi ke dalam program. Secara umum, ada 3 program control structures. Yang pertama adalah sequential structure, di mana program dijalankan secara berurutan dari baris atas ke baris bawah secara sekuensial. Ini kita gambarkan dengan flowchart tipe unconditional statements. Yang kedua adalah selection structure, di mana ada penyeleksian kondisi yang harus dilakukan oleh program. Dalam flowchart, bentuknya adalah conditional statements. Selanjutnya yang ketiga adalah repetition structure, di mana ada proses perulangan di dalam program yang harus dilakukan jika suatu kondisi terpenuhi. Di dalam flowchart, kita mengenalnya sebagai looping statements. Sintaks dalam bahasa C untuk selection structure adalah if else, atau switch. Sementara untuk repetition structure, sintaksnya adalah while, do while, atau for. Ada 3 macam selection statements dalam C. Yang pertama adalah single selection if, yaitu melakukan tindakan jika kondisinya benar atau melewati tindakan jika kondisinya salah. Yang kedua adalah double selection if else, di mana program akan melakukan tindakan jika kondisinya benar dan akan melakukan tindakan yang berbeda jika kondisinya salah. Yang ketiga adalah multiple selection switch, di mana program akan melakukan salah satu dari banyak tindakan yang berbeda tergantung pada nilai ekspresi dari kondisi yang sedang dicek. Mari kita lihat contohnya. Pada single selection if, di sini kita punya if grade lebih besar dari 60. Jika kondisi ini terpenuhi, maka akan dilakukan print passed. Sedangkan jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka tidak akan ada tindakan apapun yang harus dilakukan oleh program. Sedangkan untuk contoh if else, if grade lebih besar dari 60, jika kondisi ini terpenuhi, maka akan dilakukan print passed. Sedangkan jika kondisinya tidak terpenuhi, maka else akan dilakukan print failed. Sedangkan untuk contoh switch akan kita bahas pada video berikutnya. Mari kita lihat lebih dalam mengenai if selection statement. Di flowchart ini kita bisa lihat ada satu buah input di sini masuk ke dalam simbol diamond atau simbol penyeleksian kondisi. Di sini dilakukan pengecekan apakah grade lebih besar sama dengan 60. Jika true, maka print passed. Sedangkan jika salah, maka tidak ada yang harus dilakukan oleh program. Padanan pseudocode-nya adalah seperti ini. Sedangkan jika kita tuliskan ke dalam program dalam bahasa C menjadi seperti ini. Selanjutnya, if else selection statement. Di sini kita lihat di dalam diamond ini ada satu input yang masuk, lalu di sini adalah penyeleksian kondisinya. Jika grade lebih besar sama dengan 60, jika true maka print passed, jika false maka print failed. Kemudian dari sini baru bergabung menjadi satu garis lagi. Jadi di sini ada konektornya. Jika dituliskan pseudocode-nya menjadi seperti ini. Nah, jika pseudocode dan flowchart ini diterjemahkan ke dalam program dalam bahasa C menjadi seperti ini. If, kemudian ini adalah kondisi yang dicek, grade lebih besar sama dengan 60. Kemudian kita kurung kurawal buka, printf passed.
Kemudian setelah itu ditutup kembali kurung kurawalnya. Kemudian kita mulai kembali dengan else. Mulai dengan buka kurung, print f failed, dan diakhiri dengan tutup kurung. Jadi yang di atas ini adalah blok ketika true, dan yang di bawah ini adalah blok ketika false. Di dalam bahasa C terdapat conditional operator tanda tanya titik 2 yang mirip dengan logika if-else statement. Operator ini adalah satu-satunya operator ternary pada bahasa C, yaitu operator yang punya 3 buah operan, di mana operan pertama adalah kondisi yang dicek, operan kedua adalah nilai jika kondisinya benar, sedangkan operan ketiga adalah nilai jika kondisinya salah. Mari kita lihat contohnya. Misalnya di sini ada instruksi puts grade lebih besar sama dengan 60, tanda tanya, tanda petik passed, titik 2, tanda petik failed. Artinya adalah program akan melakukan pengecekan apakah grade lebih besar sama dengan 60. Kemudian, jika ya, maka akan dilakukan perintah puts passed atau melakukan print passed. Sedangkan jika kondisi tersebut salah, maka akan dilakukan puts failed atau mengeprint tulisan failed. Contoh yang kedua bisa juga seperti ini. Grade lebih besar sama dengan 60, tanda tanya. Baru kita masukkan printf passed jika kondisi grade lebih besar sama dengan 60 tersebut benar. Namun, jika kondisi tersebut salah, maka akan dilakukan printf failed. Contoh yang ketiga adalah max sama dengan dalam kurung N1 lebih besar dari N2, tanda tanya. Artinya di sini dilakukan pengecekan apakah N1 lebih besar dari N2. Jika ya, maka nilai max akan sama dengan N1 atau nilai max akan diisi dengan nilai N1. Sedangkan jika kondisi N1 lebih besar dari N2 ini tidak terpenuhi atau salah, maka nilai max akan menjadi sama dengan N2. Kemudian kita akan berkenalan dengan nested if-else statement atau if-else bersarang. Jenis ini adalah untuk menguji untuk beberapa kondisi dengan menempatkan blok if-else di dalam blok if-else lainnya. Contoh pseudocode-nya dapat kita lihat di sini. If grade lebih besar dari 90, maka print A. Jadi nilainya A jika nilainya lebih besar dari 90. Else, jadi jika kondisi ini tidak terpenuhi, kita tempatkan if else yang lainnya di dalam blok else yang pertama. If grade lebih besar dari 80, print B. Nah, jika kondisi ini juga tidak terpenuhi, maka else akan dilakukan pengecekan berikutnya, yaitu if grade lebih besar dari 70, print C. Jika kondisi ini juga tidak terpenuhi, akan masuk ke blok yang bawahnya lagi, yaitu if grade lebih besar dari 60, print D. Else, nah ini adalah bagian yang terakhir lagi, karena di sini sudah tidak ada if lagi yang dicek. Else print F, artinya ini jika semua kondisi yang di atas ini sudah diperiksa dan tidak ada yang memenuhi, maka yang akan dilakukan adalah print F. Pseudocode ini jika dituliskan ke dalam program bahasa C adalah seperti ini. Di sini kita lihat sama persis ya. Dan perlu diperhatikan di sini bahwa setelah if di sini tidak digunakan kurung kurawal. Jadi jika di dalam statement if ini hanya ada satu statement saja yang perlu dikerjakan, maka kita tidak perlu menempatkan kurung kurawal untuk menghemat jumlah barisnya. Nah, setiap kali dilakukan nested if di sini, kita mengetiknya
menjorok ke dalam ya, ada indentasi di sini. Namun demikian, dapat juga dituliskan program dalam versi yang kedua, yaitu di sini else dan if-nya digabung menjadi satu baris semacam ini. Dan kita tidak melakukan indentasi. Jadi hal ini diperbolehkan dan malah lebih disukai oleh para programmer karena dapat kita lihat strukturnya jadi lebih rapih terlihatnya ya. Jadi tidak makin lama makin ke dalam. Jadi bisa ditulis semacam ini. Jadi silahkan apabila Anda ingin menuliskan dalam bentuk yang versi pertama atau versi yang kedua. Namun yang versi kedua ini yang lebih banyak digunakan oleh para programmer. Apakah itu compound statements? Compound statements adalah kita perlu menggunakan kurung kurawal seperti ini jika ada lebih dari satu statement di dalam statement if. Nah, grup dari sejumlah statement yang dibatasi oleh kurung kurawal disebut sebagai compound statement atau block. Seperti ini. Di yang atas ini sebenarnya kita boleh menuliskan kurung kurawal ataupun tidak. Namun, untuk yang di bawah ini, kita harus memasukkan kurung kurawalnya, karena ada dua buah statement di dalam blok else. Jika kita tidak menerapkan kurung kurawal ini, ketika dikompil nantinya, dianggap bahwa di dalam else hanya ada puts failed saja, tetapi tidak termasuk yang di bawahnya yang puts you must take this course again. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai if statement. Anda selalu dapat menggunakan if statement maupun if else dan juga nested if untuk menyelesaikan permasalahan penyeleksian kondisi. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai permasalahan perulangan dengan menggunakan statement while. Sampai bertemu di video selanjutnya ya.